Mari jemaat Tuhan, kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-19. 2 Tawarik, pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-11. Sekali lagi, 2 Tawarik, pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-11. Yosafat mengangkat hakim-hakim. Ayat 4 demikian. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pergunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di seluruh kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada berserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, maupun suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rakan-rakanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkahnya menimpa kamu dan rakan-rakanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Jebaza bin Ismail, pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membawa kita untuk belajar firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu pemimpin yang dipimpin Tuhan. Pemimpin yang dipimpin Tuhan. Pemimpin menurut definisi umum itu adalah orang yang memiliki pengikut atau orang yang memiliki pengaruh, termasuklah orang yang telah dipilih, diberikan kepercayaan atau dipercayai, termasuklah mereka dianggap sebagai orang yang telah dipersiapkan, berpendidikan yang mencukupi, dan juga orang-orang yang berpengalaman. Inilah definisi umum mengenai seorang pemimpin. Sehingga pemimpin harus memiliki kriteria ini untuk layak diangkat atau dipilih, termasuk disebut sebagai pemimpin. Namun secara rohani, pemimpin itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, orang yang dimiliki oleh Tuhan, termasuklah orang yang disertai oleh Tuhan. Jadi kita dapat melihat ada dua definisi yang memang ada perbezaan
meski ada persamaan. Pengertian pemimpin secara rohani itu lebih tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber panggilan itu dan Tuhan juga tujuan dari seluruh kepimpinan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang saya maksudkan di sini adalah pemimpin rohani. Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah pemimpin rohani. Namun saya juga perlu jelaskan di sini supaya kita mengerti siapa itu pemimpin rohani. Orang umum atau orang biasanya mendefinisikan pemimpin rohani itu adalah pemimpin gereja atau pemimpin agama. Tetapi kalau kita melihat itu jauh lebih dalam, bukan semua pemimpin agama dan pemimpin gereja itu adalah pemimpin rohani. Kenapa demikian? Karena ternyata dari hidup mereka, mereka tidak mentaati firman Tuhan, mereka tidak menjadi terang dan garam, mereka menjadi batu sandungan. Dan itu sebabnya mereka hanya pemimpin gereja, mereka hanya pemimpin agama, tetapi bukan pemimpin rohani. Jadi pemimpin yang saya maksudkan di sini, pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan di sini adalah pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, pemimpin rohani. Ini berarti bahwa kepimpinan rohani atau pemimpin rohani itu adalah Alkitabiah. Tetapi dia menjadi pemimpin rohani bukan karena dia pemimpin dalam gereja, tetapi dia menjadi pemimpin rohani oleh karena Allah lah yang telah memanggil dia dan mempercayai dia untuk memimpin umat. Ada pemimpin gereja yang merasa dirinya pemimpin rohani, tetapi jika dia tidak mentaati firman, maka dia bukan pemimpin rohani, dia hanya pemimpin gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah pemimpin. Meskipun mungkin kita berkata, saya tidak memiliki jawatan dalam gereja, tidak memiliki apa-apa tugas dalam gereja. Tapi Tuhan berkata bahwa kita semua adalah pemimpin. Paling tidak, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Atau kita adalah pemimpin bagi kelompok sel ataupun mungkin dalam pekerjaan di mana kita bekerja. Jadi, kita semua adalah pemimpin. Karena itu kita harus menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, tidak hanya bergantung pada jawatan yang diterima di dalam gereja. Harus menjadi seorang pemimpin. Mari kita lihat di sini, dari pembacaan ini ada beberapa ciri dari orang yang, dari pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama adalah pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah seorang pemimpin yang takut kepada Allah. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Takut dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Dan ini juga sering digunakan oleh penulis-penulis Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama itu disebut sebagai pikad. Pikad itu adalah perasaan takut karena adanya ancaman atau karena adanya hukuman. Sedangkan yero ya adalah suatu perasaan takut yang berlanjutan dan disertai oleh rasa hormat dan kagum kepada Allah. Jadi ada dua takut, istilah takut yang sering kali digunakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya memiliki perasaan takut yaitu pikad, maka kita mungkin tertarik dengan pelayanan, tetapi kita tidak menjadi penyembah kepada Allah. Karena kita takut pada Tuhan hanya pada ancaman karena hukuman. Sehingga kita suka dengan pelayanan, tetapi tidak menjadikan diri kita sebagai penyembah Allah. Kita suka melayani, tetapi tidak memiliki hati seorang hamba.
Kita berani melakukan dosa jika tidak ada orang yang melihatnya. Karena bagi kita, hukuman itu hanyalah pada penghakiman manusia, bukan pada penghakiman Allah. Karena itu pada waktu tidak ada orang yang melihat dan memberikan penghakiman, maka kita berani untuk melakukan dosa. Itulah yang disebut sebagai pikad. Atau kalau hanya ada pikad di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita mungkin adalah seorang pemimpin gereja, tetapi bukan sebagai pemimpin rohani. Atau kita adalah seorang pastor, tetapi bukan sebagai hamba Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus memiliki bukan hanya pikad, tetapi kita harus memiliki apa yang disebut sebagai yero. Perasaan takut oleh karena kita mengenal secara sungguh-sungguh siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani. Sehingga pengenalan kita terhadap siapa pribadi Allah yang sungguh-sungguh ini mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan kita. Sehingga ia mempengaruhi semua pemikiran, kata-kata, dan tindak tanduk kita di hadapan Tuhan dan hadapan sesama. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh penulis 2 Tawarik ini untuk menyatakan akibat jika memiliki perasaan takut atau perasaan yero. Yang pertama kita boleh baca dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7, bertindak seksama. Seksama dalam bahasa Ibrani itu adalah samar, yang berarti membuat observasi, membuat tinjauan, sabar dalam hal melindungi, bertindak adil, tidak menerima suap, bahkan juga tidak curang atau tidak memihak, tidak pilih kasih. Jadi inilah yang disebut sebagai saksama. Dalam hal kepimpinan, sama ada dengan hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan rekan sejawat, atau mungkin dengan siapapun, kita bertindak secara seksama. Tidak bertindak secara terburu-buru. Karena dalam pikiran seorang pemimpin, dia takut melakukan kesalahan. Karena Alkitab berkata dalam pembacaan kita tadi, bahwa konsekuensinya adalah bukan hanya pada organisasi, bukan hanya pada orang yang dipimpin, tetapi terlebih kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu, memiliki sikap takut yero ini dalam hidup kita sangat penting. Akibat kedua jika kita memiliki sikap yero dalam hidup kita, yaitu kita akan bertindak setia. Di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa haruslah bertindak secara setia. Setia dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai imuna, yang berarti boleh dipercayai, teguh, dan konsisten. Seorang pemimpin, seorang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, dengan benar adalah orang yang setia. Orang yang boleh dipercayai, sehingga dia konsisten, teguh pada peraturan-peraturan, pada perintah-perintah Allah. Situasi mungkin boleh berubah, tetapi iman dan rasa hormatnya kepada Tuhan tidak berubah. Engkau boleh pindah tempat kerja dengan sistem kerja yang berbeza, dengan orang-orang yang berbeza, tetapi kesetiaanmu kepada Allah tidak pernah dipengaruhi. Engkau seorang yang setia, engkau seorang yang konsisten, dan inilah pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah mengubah peraturan-peraturannya. Demikian juga dengan hidup kita, prinsip hidup kita, pegangan kita, itu bergantung pada perintah Allah yang tidak pernah berubah. Akibat ketiga, kita memiliki sikap yero itu adalah kita tulus hati. Atau yang disebut sebagai salem levab. Memiliki damai sejahtera. Memiliki sikap ingin menjadi
lebih sempurna dalam segala bentuk tindakan. Karena itu seorang pemimpin pada waktu dia memutuskan apa saja, sama ada itu melibatkan dirinya sendiri, menyakitkan hatinya sendiri, dia harus bersikap tulus. Dalam pengalaman saya dalam beberapa tahun sebagai seorang pengajar, ada saja pelajar yang tidak berpuas hati dengan guru atau dengan pensarah. Ada banyak hal. Tetapi saya menetapkan di dalam diri saya, pada waktu saya menilai kertas-kertas ujian atau kertas assignment mereka, saya sudah menetapkan dalam diri saya, siapapun pelajar, apapun penghakiman mereka, saya tidak mau dipengaruhi. Saya harus bersikap jujur dan memberikan nilai sesuai dengan kualitas tugas yang mereka serahkan. Dan saya melakukan itu dengan damai, tanpa harus dipengaruhi, tanpa dipengaruhi oleh perasaan-perasaan atau penghakiman siapapun. Kita seringkali bertindak curang atau bertindak pilih kasih jika kita memiliki kepentingan-kepentingan di dalamnya. Dan ini adalah godaan. Karena itu seorang pemimpin yang takut pada Tuhan, memiliki sikap hieroh ini, dia harus bertindak dengan damai. Tidak ada suatu hal yang tersimpan di dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hieroh ini sama ada sikap saksama, sikap adil, sikap setia, sikap tulus ini tidak datang sendiri, tidak bertahan dan tidak memiliki nilai kekekalan jika tidak bersumber dan dibimbing oleh rasa takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah lah yang menjadi dasar dari semuanya ini, maka ia akan bertahan dan memiliki nilai kekekalan. Seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan serta memiliki hati sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, orang yang takut kepada Allah tidak akan takut pada kegagalan. Karena kegagalan pada sudut pandang manusia itu belum tentu gagal di hadapan Tuhan. Karena pakar motivasi juga berkata, kegagalan itu adalah satu proses pembelajaran. Apalagi secara rohani, dalam hidup kita pun kita tidak perlu takut sebagai seorang pemimpin. Kegagalan yang sesungguhnya yang harus kita takuti adalah gagal takut kepada Tuhan. Inilah yang harus kita takuti. Kalau kita mulai gagal untuk takut pada Tuhan, itulah kegagalan sesungguhnya bagi seorang pemimpin. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa nabi yang kelihatannya dari sudut pandang manusia, mereka gagal di dalam pelayanan mereka. Antaranya adalah Yesaya, Hosea. Selama dalam pelayanan mereka, kelihatannya tidak ada pertobatan terjadi di dalam bangsa Israel. Dalam pertimbangan manusia, mereka gagal sebagai seorang nabi. Tetapi itu yang disebut kegagalan dari sudut pandang manusia, belum tentu gagal di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil karena mereka setia takut pada Tuhan. Mereka tidak takut gagal dan tidak takut pada penghakiman manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut pada penghakiman manusia. Karena penghakiman manusia selalu condong pada sikap prejudis atau nepotisme atau individualistik atau birokrasi dan sebagainya. Karena itu penghakiman manusia selalu dipengaruhi oleh sifat-sifat kepentingan bagi dirinya sendiri. Keberanian kita untuk tidak takut pada penghakiman manusia didasarkan pada sifat Allah yang tidak pernah dipengaruhi oleh penghakiman manusia. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh apapun penghakiman manusia. Karena itu jangan takut pada penghakiman manusia. Takutlah pada Allah. Ini yang perlu
takuti. Jika engkau mulai tidak takut pada Allah, ini yang harus ditakuti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemimpin yang takut pada Tuhan, dia juga tidak takut jika visinya itu gagal. Atau prestasinya tercalar di hadapan sesama. Kenapa? Karena bagi seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, dia lebih takut pada Tuhan berbanding visinya, berbanding dengan prestasi-prestasinya. Orang yang takut gagal dalam visi, orang yang takut tercalar prestasi, kalau dia gagal, kalau dia dipersoalkan, maka dia akan mudah mencari orang yang dipersalahkan. Kemudian dia akan membuat strategi-strategi atau ketetapan-ketetapan yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang takut pada Tuhan, dia benar-benar hormat dan takut pada Tuhan. Takut Tuhan membuat setiap alasan dan tujuan kita melakukan kepimpinan terfokus kepada Allah dan bagi kemuliaan Allah sahaja. Selain daripada fokus ini, maka fokus kita sudah tergeser dari kebenaran. Tergeser dari kebenaran, artinya kita sudah tidak takut kepada Allah. Karena itu mari kita fokus kepada pribadi Allah, pada kemuliaan Allah semata-mata, bukan pada pencapaian diri semata-mata. Seorang pemimpin Kristen, juga seorang ahli teologi bernama Oswald Chambers. Dia berkata begini, apabila Anda takut kepada Tuhan, Anda tidak perlu takut kepada siapapun, atau Anda tidak perlu takut pada apapun. Orang yang tidak takut kepada Tuhan, dia akan takut pada apapun, dan ia akan memiliki penyakit psikologi yang disebut sebagai paranoia. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara sebagai seorang pemimpin harus berani, dan keberanian kita itu bersumber pada sikap takut kepada Allah. Seorang pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, alfa dan omega dari seluruh kepimpinannya itu adalah takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini berdampak dalam seluruh kehidupannya, baik pemikirannya, perasaannya, bahkan juga keputusan-keputusannya. Inilah yang terjadi dan inilah yang dilakukan oleh Yosafat dalam seluruh pembacaan kita. Yang kedua, pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah pemimpin yang mengasihi sesama dengan tulus. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-7, 9, dan ayat yang ke-11. Saudara, kasih yang tulus itu membangun hubungan dan kepercayaan. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-4 sampai 5 dan juga dalam ayat yang ke-8. Seorang pemimpin yang memiliki hati yang mengasihi, dia akan mendatangi orang-orang yang dia pimpin, serta memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan tanpa ada sikap takut untuk disaingi. Jika kasih yang tulus ada di dalam hati seorang pemimpin, maka kasih yang tulus ini akan membangkitkan lebih ramai pemimpin. Jika ada kebencian di dalam hati seorang pemimpin, ini akan membuat orang yang dipimpin takut menjadi pemimpin. Takut pada pemimpin itu dan takut pada kepimpinan. Sehingga tidak ada orang yang bersedia untuk mengambil baton kepimpinan. Seorang yang takut Tuhan akan membangkitkan lebih ramai pemimpin. Dan orang akan tertarik pada kepimpinan dari kasih yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Kasih menghasilkan juga visi-visi yang bersifat hakiki.
Visi yang bersifat hakiki itu adalah pertobatan. Seorang pemimpin rohani yang menjadi keutamaan di dalam visinya itu adalah terjadi pertobatan secara massal atau secara besar-besaran terjadi dalam seluruh kepimpinannya. Pada waktu Yosafat berjalan keliling ke seluruh pemerintahan, dia menyerukan pertobatan karena dia mengasihi umat. Dia tidak ingin umat tetap hidup di dalam dosa. Dia ingin melihat terjadi pemulihan secara rohani. Dan inilah visi yang hakiki, yaitu pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemimpin rohani menginginkan pertobatan terjadi kepada setiap orang yang dipimpinnya. Kasih juga membuat kita dapat melihat dengan jelas keperluan-keperluan yang ada di dalam orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak dapat melihat keperluan mereka dengan jelas, dengan tulus, jika kita memiliki kebencian. Karena kebencian inilah yang menjadi hakim, sehingga kita tidak dapat melihat secara tulus keperluan-keperluan orang yang dipimpin. Karena itu kasih ini memurnikan hati. Kasih ini memurnikan perspektif kita terhadap orang-orang yang dipimpin. Itu sebabnya dengan mengasihi, maka kita dapat melihat apa yang harus mereka perlukan. Yosafat memiliki kasih seperti ini. Sehingga ia telah keluar dari zona aman. Keluar dari istana dan pergi ke berbagai tempat. Disebutkan di dalam pembacaan kita, dia pergi ke Berseba. Bahkan sampai ke pergunungan Efraim, ke tempat-tempat pedalaman. Dia pergi untuk menyatakan visinya, kasihnya, supaya terjadi pemulihan secara menyeluruh kepada seluruh bangsa Israel. Dia boleh duduk di istana dengan ego dan memberikan arahan-arahan tanpa dia harus pergi kemana-mana. Tetapi dia melakukan itu karena dia ingin melihat keperluan umat secara tulus, dan itu terlahir dari kasihnya yang peduli terhadap umat. Mengasihi sesama juga membuat Yosafat memiliki kesediaan untuk berkongsi visi kepada orang-orang yang dia pimpin. Itu sebabnya dia melantik para pemimpin di kalangan para imam, di kalangan para hakim, supaya mereka dapat menegakkan hukum di dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah caranya untuk berkongsi visi. Dia ingin melibatkan seramai mungkin supaya keadilan, kebenaran dapat ditegakkan. Dalam budaya Israel, terutama dalam sistem monarki, kekuasaan tertinggi itu adalah raja. Dia tidak sebagai Yosafat sebagai raja. Dia boleh saja tidak perlu mengangkat para hakim. Tetapi dia melakukan itu oleh karena dia ingin berkongsi visi kepada orang-orang yang dia pimpin. Karena itu dia melakukan ini. Dia ingin memberikan jawatan kepada orang-orang tertentu ini. Supaya sama-sama bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani dan kehidupan moral bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kasih itu berarti kita memiliki dalam tanda petik sumber visi dan penyedia visi bagi seorang pemimpin. Kita harus mengerti bahwa visi Tuhan itu tidak selalu datang melalui seorang pemimpin, tetapi ia boleh datang dari orang-orang yang dipimpin. Karena itu dengan memiliki kasih, memiliki hubungan dengan orang-orang yang dipimpin, mereka bebas untuk menyuarakan visi itu sehingga kita dapat melihat apa yang diperlukan sesungguhnya. Semua ini terjadi jika kita memiliki hati mengasihi. Yosafat tidak takut disaingi
meskipun dia mewujudkan jawatan-jawatan penting ini. Karena jawatan sebagai seorang pemimpin itu bersifat sementara, tidak kekal, boleh berakhir. Tetapi kasih tidak akan berakhir. Jawatan boleh berakhir, tetapi kasih bersifat kekal. Jawatan itu adalah sebuah kepercayaan dan hanya sebagai satu bentuk sokongan orang lain kepada kita. Tetapi mengasihi itu adalah perintah dari Allah, bukan kepercayaan dari manusia. Dan seterusnya bagi seorang pemimpin yang memiliki kasih, dia akan mempercayakan kasih ini atau mengamanahkan kasih ini dengan cara menyalurkan kasih ini kepada siapapun. Jawatan ditentukan oleh orang lain, tetapi kasih kita kepada Allah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak menghakimi kita sebagai pemimpin berdasarkan pada jawatan yang kita miliki, tetapi Tuhan menghakimi kita berdasarkan pada kasih yang kita nyatakan pada sesama. Karena itu, mari sebagai seorang pemimpin, kita nyatakan kasih kita kepada siapapun. Kadang-kadang jawatan mewujudkan gap atau jurang pemisah antara kita dengan orang yang dipimpin. Tetapi kasih inilah yang boleh menjembatani antara kita dengan orang yang kita pimpin. Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, dia tahu bahwa tujuannya adalah mengasihi Tuhan dan sesama, bukan mengasihi jawatannya. Jawatannya itu bukanlah alat untuk mengasihi, sebab mengasihi tidak perlu alat. Dia hanya memerlukan hati yang tulus untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Orang yang mengasihi melalui jawatan, dia akan tidak mampu lagi mengasihi jika sudah tidak ada jawatan. Tetapi orang yang mengasihi tanpa bergantung pada jawatan, dia kehilangan jawatan pun, dia akan tetap mengasihi. Dan dengan demikian, tanpa jawatan pun, hubungan dia dengan sesama akan tetap berkekalan. Karena kasih itulah yang mengikat, bukan jawatan. Inilah yang mengikat persahabatan persekutuan kita dengan orang yang dipimpin. Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah seorang yang berkomitmen dalam pelayanan.